Karena agama tidak maksa, gitu ya. Dan jiwa ini butuh istirahat, bukan berarti kita nyuruh istirahat toh, enggak ya. Maksudnya ya ada istirahatnya, ya ada semangatnya begitu. Jadi waktu itu dibagi kapan harus buka kitab. Jadi enggak berarti 24 jam teh buka gini tok. Iya, iya seminggu entek dah wis mari dah. Imma orangnya yang masuk rumah sakit atau orangnya malas sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man la ilaha illa billah. Amma ba'du faqala Syekhul Mu'allim ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi daril amin. Al-babu sabi' fi adabil alim ma'a talamidihi wa fi 14 min al-adabi ila anqal as-sabi' yang ketujuh. Innahu idza salakat talibu fi tahsili faqa ma yaqtadihi haluhu faqa ma yaqtadihi halahu aw ma yahtamiluhu taqatahu wa khafa syah dajarahu awsahu birifkin binafsihi ya. Wasab yang ketujuh, seorang syekh apabila idza salakat talibu, apabila ada seorang murid melakukan salakah, menempuh salakah dia fi tahsili, salakat talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadi, melakukan sesuatu yang di atas kemampuannya, maksudnya belum waktunya gitu ya. Fawqa ma yaqtadi halahu, di atas kemampuannya ya. Au fawqa ma yahtamilu taqatah, maksudnya melebihi kapasitasnya gitu maksudnya, belum waktunya. Misal gurunya menganjurkan ada wiritan suruh baca 10 kali, muridnya langsung baca 100 kali ya, kan gitu ya. Kan ya bagus, cuma kurang adab. Karena seorang guru lebih tahu keadaan murid daripada murid itu sendiri. Paham ya? Seorang guru itu kalau gurunya murabbi, maka gurunya itu lebih tahu keadaan murid daripada murid itu sendiri. Maka seorang murid harus pasrah pada gurunya, suruh begini, nanti waktunya naik sendiri. Guru yang memberi isyarah. Paham ya? Dan guru yang murabbi ketika memberi sesuatu pada muridnya, biasanya ketika tidak diamalkan maka akan kerasa pada gurunya, entah itu isyarah ya, macam-macam. Misalnya kadang-kadang saat-saat tertentu muridnya dikasih ijazah, tahu-tahu muridnya minta lagi ijazah, maka gurunya kadang-kadang jawab yang dulu belum yang ijazah dulu belum kau apa-apakan. Kadang-kadang seperti itu, memang seperti itu kadang-kadang gitu. Atau mempelajari sebuah ilmu yang belum waktunya misalkan, gitu maksudnya. Wa khafa syai', dan gurunya khawatir, maka dajarahu, gitu ya. Hendaklah dinasihati, dajarahu awsahu, dikasih peringatan, dinasihati, birrifqi, dengan lemah lembut, binafsihi, dengan dirinya, dengan lemah lembut. Mungkin muridnya terlalu semangat gitu ya maksudnya, saking semangatnya kitab yang dia pelajari habis, nambah lagi yang di atasnya, misalkan seperti itu ya. Kalau mempelajari yang semisalnya tidak apa-apa gitu ya, yang sekelas dengan kitabnya itu tidak apa-apa. Ini tidak, dia ini kelasnya kelas 3 wis ngotot mau mempelajari kelas 4 misalkan, gitu ya. Misal seperti itu mungkin contohnya. Nah, ini terlalu semangat. Nah, orang kalau terlalu semangat, nggak tahu kapasitas dirinya, dia ini bakal down nanti di suatu saat. Karena orang itu seseorang itu diberi oleh Allah sifat malal. Malal itu bosanan. Ya sekarang dia semangat, nanti suatu saat langsung entek gitu ya. Makanya seorang guru itu kalau ngasih sesuatu mesti bertahap.
tidak langsung kasih yang dosis yang paling tinggi, tidak mungkin, bertahap dulu gitu ya. Memang membosankan kadang-kadang ya, secara akal ya, langsung kasih 10 ente wajan 10 bendino ya, bosan nanti kok gak naik-naik sih lah. Kayaknya bagus, tapi nanti ketika dia diberi yang 100 mungkin sekali dua kali ya, tapi lama kelamaan ya bakal bosan. Nah gitu ya. Sifat malal, sifat jenuh, dan setiap benda punya titik jenuh gitu ya, apalagi manusia. Makanya dikasih yang macam-macam ibadah itu atau pelajaran, kayak kasih yang macam-macam, banyak pelajaran, terus tidak banyak yang diajari, sedikit-sedikit bertahap, mungkin satu kitab 1 tahun gitu ya, pelan-pelan. Ausahu birifkin, diperingatkan, dinasihati dengan lemah lembut, binafsihi, dengan dirinya, diperingatkan jangan begitu gitu ya, pelan-pelan, santai gitu ya, santai, karena agama tidak maksa gitu ya. Dan jiwa ini butuh istirahat, bukan berarti kita nyuruh istirahat toh, enggak ya, maksudnya ya ada istirahatnya, ya ada semangatnya begitu. Jadi waktu itu dibagi, kapan harus buka kitab. Jadi enggak berarti 24 jam teh buka gini tok. Iya, iya, seminggu entek dah wis mari dah. Ima orangnya yang masuk rumah sakit atau orangnya malas sudah. Nah gitu. Wa dzakarahu, dan mengingatkannya, si guru itu, si syekh mengingatkan biqaulihi, akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munbit la ardan qata wala dhahran abqa. Ini ada hadisnya lengkap sebenarnya ya. Itu nanti itu hadisnya panjang sebenarnya. Dia katakan inna hadaddin matinun fa'augil fihi birifkin wala tubaghid ila nafsika ibadatallahi ta'ala. Inna hadaddin, mungkin bisa diingat-ingat, cariin sendiri mungkin ya. Inna hadaddin, sesungguhnya agama ini, matin, kokoh, kuat agama itu. Fa'augil, maka masuklah ke dalam agama ini, pelajarilah agama ini, birifkin, dengan lemah lembut, jangan kokoh dilawan kokoh, akhirnya benturan, jatuh kita. Nah, gitu ya. Jadi sesuatu yang kokoh kita tidak bisa bakal menguasainya kecuali harus pelan-pelan, lemah lembut gitu ya. Suatu saat nanti bakal tutup ke pucuknya begitu, dengan lemah lembut. Maka masuklah atau pelajarilah agama ini dengan lemah lembut, jangan terlalu maksa gitu ya. Kecuali kita kuat, tapi kebanyakan tidak kuat. Ya kita kan gitu kan juga, maksanya kita ini kan juga musiman kan, setahun 2 kali. Ya nanti kalau sudah waktunya ujian seminggu kan maksa kan. Biasanya 1 jam itu paling mutolaah fokusnya 20 menit. Ya. Enggak, sekarang 1 jam mutolaah bisa 2 jam. Ya, sampai jam 12 nggak tidur. Kenapa? Mau ujian. Ya. Ikan tetap tidur kan, bukan berarti semalam suntuk. Kalau semalam suntuk ya enggak bisa ya. Duh, kan harus menggunakan maksimal kemampuannya, kemampuan yang paling atas. Iya, cuma bukan berarti semuanya gitu, enggak. Gunakan kemampuan, semangat yang paling tinggi, cuma tetap ada waktu istirahatnya begitu ya. Ngotot mutolai tetap nanti ngopi gitu ya, ojo tinggal gitu ya. Mungkin nanti nyepakno apa, mungkin nanti morois duduk bentar istirahat, nanti mulai lagi, enggak langsung selamanya begitu. Wala tubghid ila nafsika
ibadatullah. Dan janganlah engkau menyiksa dirimu, membuat marah dirimu, membuat dirimu bosan gitu ya. Kan kalau jiwa itu kan kalau dipaksakan mestinya akan suatu saat bakal malas kan. Nah, itu berarti jiwanya sudah mulai marah, malas. Yang tadi semangat, lama-lama malas, berarti sekarang jiwanya sedang marah, gak terima gitu ya. Apa? Kenomenan semangatnya gitu ya. Jadi nggak ada waktu tidurnya. Akhirnya balas dendam, tidurnya akhirnya tidur tok 24 jam. Yang tadi jam mutolak tok 24 jam, sekarang tidur tok, bahkan kadang-kadang balas dendam jiwanya kadang-kadang seminggu turut tok. Karena kecapean. Atau sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Nah, gitu enggak boleh. Jadi harus menyeimbangkan gitu ya, harus menyeimbangkan kekuatannya. Jangan diforsil hanya itu saja. Jangan kau membuat marah atau bukut ya, membuat benci, marah, atau maksudnya di sini jangan kau menyiksa dirimu karena ibadah, alasan ibadah kepada Allah. Karena kita istirahat itu kalau untuk menyemangati ibadah yang lain, tetap ibadah juga namanya tidur kita. Ya, nanti apa kok turun ya nanti supaya bisa bangun qiyamul lail, maka tidurnya ibadah. Nah, gitu ya. Apalah artinya nanti mutola'ah sampai jam 2, akhirnya keturun jam 3, bangun jam 8, misalkan seperti itu. Ya enggak ada gunanya. Subuh entek kabeh. Jadi harus ada waktu gitu ya, dibagi waktunya. Ya, walaupun waktu tidur itu harus sedikit bagi kita, tapi tetap harus ada waktu istirahat gitu ya. Kan biasanya mungkin suatu saat refreshing gitu ya, rihlah ya, rihlah nanti mau rihlah kan ya. Itu setelah kita semangat memforsil menggunakan badan kita, otak kita mikir, itu ujian dibawa ke rihlah. Cek refresh, kalau bahasa komputer itu cek normal lagi. Begitu. Sebenarnya kurang ya, waktu rihlah kalau bisa tambah lagi ya, sering rihlah gitu ya, sering refresh. Cuma ya harus ada kalau rihlahnya banyak ya berarti semangatnya juga harus banyak gitu ya. Ya kalau kita tidak semangat ya rihlahnya cukup 1 kali ya, setahun sekali. Jadi rihlah itu tujuannya hanya untuk ini, biar merefresh gitu ya, biar menormalisasi tubuh kita, pikiran kita biar normal lagi, biar enggak ada stres di dalam jiwa kita. Apa tadi? Janganlah engkau menyiksa dirimu karena ibadah pada Allah, wala tubaghid ila nafsika. Fa innal munbit la ardon qata'a wala dhahron abqala. Ini lanjutannya ya. Innal munbit itu ini istilah ya. Maksudnya di sini munbit itu maksudnya fil hadis alladzi abada batahu. Nah, ini ya. Orang yang menyebutkan membuat lemah tahu kendaraannya. Maksudnya karena jalan terlalu semangat gitu ya. Misal ya, dia jalan dengan rombongan sama-sama orang berapa 10. Satu ini ngotot pingin cepet-cepetan. Akhirnya kendaraannya itu dipacu dengan sangat, akhirnya lemes nih kendaraannya, istirahat duduk sudah. Lumpuh gara-gara kecepatan jalan. Yang ini nyantai jalan. Ya, jalan. Akhirnya dia diselip ini. Ya, sudah setelah diselip karena kendaraannya ini sudah lumpuh, tidak bisa diapa-apakan sudah. Yang ini nyantai tapi tetap ya jalan terus. Nah, gitu ya, macam gitu. Karena orang yang terpisah dari rombongan al-munbit gitu aja. La ardon qata'ah, maksudnya dia tidak dapat lagi melanjutkannya. Al-munbit orang yang membuat payah tahu kendaraannya sehingga dia terputus dari rombongannya,
maksudnya orang yang terputus dari rombongannya, dia apa tadi, la ardon koto, dia tidak bisa melanjutkannya lagi, keputus sudah ya. Dia tidak akan bisa melanjutkan lagi, wala dhahron abqo, dan juga tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Kenapa? Wis lumpuh kendaraannya. Kenapa? Kudanya terlalu cepat dia pacu, jatuh, lumpuh, tidak bisa jalan. Wis mari, nah, gitu ya. Coba yang tadi jalannya biasa sesuai dengan kemampuannya, tidak ada masalah, ya diselip ini. Yang tadinya ngotot, yes, tungguan sampai sembuh kuda ya, ya gak sembuh kuda lumpuh, ya, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ini isyarah ya kita semangat, cuma harus diseimbangkan diseimbangkan dengan jiwanya. Bukan berarti tidak semangat ya, beres nyantai aja, seriusnya kok nyantai, enggak nyantai, tetap kita semangat, cuma harus ada waktu istirahat, harus ada ya, waktu ngopi harus ada gitu kalau bisa ya kan, walaupun bayar kan apa kan, mau ngopi gitu ya, gitu. Ojo me garingan, akhirnya kita ya perut kita senep, akhirnya sakit ya. Kalau mutolaannya harus panjang berarti ya ono cemilane mungkin didik-didik begitu, bondo dewe tapi ya. Jadi menjaga keseimbangan badan kita dalam beribadah kepada Allah itu harus. Wa yahmiluhu alal anah wal iktisad fil ijtihad. Wa yahmilu, dan maknanya membawa dia, mengarahkannya, alal anati wal iktisad, harus apa namanya, alal ana untuk sabar, wal iktisad, dan iktisad sedang, tengah-tengah, fil istihadi, di dalam istihad, di dalam semangat gitu ya. Yahmiluhu, membawanya atau menasihatinya untuk sabar, alal anati ay as-sabr, wal iktisad, dan tengah-tengah gitu ya. Ndak terlalu ngoyo juga ndak terlalu lembek, jadi tengah-tengah ya. Memang khairul umur awsatuha, nah, gitu ya. Iktisad tengah-tengah, fil ijtihadi, di dalam ijtihad bersemangat. Wa idza dhahara minhu an-nau'u samatin, wa idza dhahara, dan apabila nampak pada si murid tersebut semacam sa'amatin, sesuatu yang membosankan, au dhajar sama ya, au mabadi dalika, maknanya intinya apabila nampak sesuatu yang membosankan, sudah mulai lemah gitu ya, mabadi dalika, sudah memulai gitu ya, mulai terjadi hal itu, amarahu birrahati, hendaklah memerintahkan si murid tadi untuk rohah, untuk istirahat gitu ya, untuk istirahat pelan, wa takhfifil istighal, dan memperingan kesibukannya, kurangi mungkin ya, mungkin kok karena semangatnya ngapal kok sampai dia kerasa ngeluh, berarti istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, biar enggak sampai pusing kepalanya begitu ya, gitu ya, istirahat. Wala yushiru ala talibi, dan hendaklah tidak memberi isyarah kepada si murid, bi ta'allumi, dengan mempelajari, ma la yahtamiluhu fahmuhu, apa yang tidak bisa dia fahami ya. Ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu, apa yang la yahtamilu, tidak bisa dibawa oleh pemahamannya, maksudnya apa yang kurang difahami, belum difahami, mungkin karena terlalu berat mungkin gitu ya, aw sinnuhu, atau mungkin umurnya masih kurang gitu ya, umurnya masih kurang, maka santai dulu. Jangan kesusu gitu maksudnya. Misal ya kelas 1 wes diajarin nahwu wes bisa, sembarang bisa. Terus apakah langsung mencolot ke alfiah? Jangan dulu. Kenapa? Karena kitab yang sepadan banyak. Misal Jurumiyah,
iki arek iki jurumiyah sak minggu wis khatam, wis pinter ya gitu misalnya. Ya jangan ke alfiyah dulu. Ya karena mungkin belum tentu dia bisa memahami itu. Ya nanti diarahkan ke syarah-syarah yang banyak, entah itu syarah banyak kan syarah-syarah jurumiyah kan. Ada punya macam-macam lah, puluhan syarah jurumiyah. Arahkan di situ, lancar-lancar. Baru nanti kalau sudah waktunya belajar yang sesuai dengan umurnya bakal mudah. Begitu. Wala bi kitabi, dan juga tidak diperintahkan, tidak memberi isyarah kepada si murid untuk wala bi kitabati, untuk menulis sesuatu yang dapat mengacaukan, yang dapat membuat lari dhihnuhu, otaknya, atau dapat sesuatu yang untuk menulis sesuatu yang dapat mengacaukan dhihnuhu, pikirannya, untuk memahami sesuatu tersebut. Wa in istasyarahu, jam berapa nah? Wa in istasyarahu, dan jika memberi isyarah si guru, apabila memberi isyarah ya, atau mungkin memerintahkan gitu ya, man la ya'rifu halahu, kepada orang yang dia tidak kenal keadaannya, belum kenal keadaannya, fil fahmi, dalam pemahamannya, wal hifdz, apalannya, ya, fi qiraati fannin, untuk membaca sebuah macam pelajaran, satu fan pelajaran atau satu kitab, maka lam yusyir ali bi syai'in, adalah tidak memberi isyarah kepadanya tentang tidak memberi isyarah terhadap sesuatu, hatta yajriba yajriba dihnahu, kecuali dia harus menguji dulu otaknya, wa ya'lam halau, sehingga dia nanti bisa mengetahui keadaannya. Artinya si guru ketika mau memberikan arahan atau menyuruh mempelajari sesuatu pada muridnya, dia belum paham betul ini murid gitu ya, mungkin murid baru mungkin, atau dia tidak pernah jarang ketemu muridnya, tidak tahu keadaannya, ingin memberi sesuatu, mengajari sesuatu yang dia tidak tahu murid ini bisa apa enggak, gitu ya. Maka bagaimana? Maka tidaklah melakukan hal itu kecuali dia harus yajribatina, diuji dulu, dites dulu, gitu ya. Misal si murid ini mau mau diajari apalah mungkin ya, atau nahwu misalkan, alfiyah mungkin, maka dia tidak langsung mengajarinya, tapi dites dulu ya, bisa ndak gitu ya, bisa ndak yang kitab kecil-kecil, nah, gitu. Apa gunanya dia belajar alfiyah tapi yang kecil-kecil tidak bisa, tambah tidak bisa ya, tambah tidak bisa apa-apa. Jadi harus dites dulu sehingga dia mengetahui keadaan orang ini, sehingga nanti bisa memberi pelajaran atau memberi sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dia, gitu maksudnya. Fa illam yahtamilil hal at-ta'khir asyara alaihi bi kitabin sahlin minal fannil madlub. Fa illam yahtamilul hal, kalau tidak memungkinkan keadaannya pada akhirnya, kalau tidak memungkinkan keadaannya, dia tidak paham gitu maksudnya, yang dia isyarahkan itu tidak yang dia inginkan oleh guru tadi untuk mempelajari sebuah kitab mungkin terlalu tinggi kitabnya dan muridnya tidak paham, maka asyara, memberi isyarah kepadanya bi kitabin sahlin, dengan kitab yang sahal, dengan kitab yang mudah, minal fannil matlub, dari fan pelajaran al matlub yang dimaksud. Nah, gitu ya. Fa in ra'a dhihnahu qabilan wa fahimahu jayidan naqalahu ila kitabin yalik bi dhihni wa illa taraka. Fa in ra'a dhihnahu, kalau si guru tadi si guru melihat dhihnahu, otaknya si murid tadi, qabilan, menerima, wa fahimahu, dan memahaminya jayidan, dengan bagus, naqalahu, maka si guru boleh memindahnya ya, atau menaikkannya mungkin gitu ya, menaikkannya kepada kitab yang yaliku bidhni, yang layak, yang sesuai bidhnihi, dengan otaknya, dengan kemampuannya. Wa illa tarakahu, dan kalau tidak ya maka ditinggalkan sudah, tidak usah belajar ini tetapi diganti dengan yang lebih bawah.
atau mungkin si murid ini tidak layak untuk mempelajari sebuah pelajaran, terus buntu sudah misalkan, sudah berarti belajar yang lain. Nah gitu. Ini kalau bukan di pondok, kalau di pondok ya apa harus ngikuti, apalagi ya dipaksa sudah ya apa. Mungkin ini murid di luar ini mungkin. Ya, misal ada seorang murid datang kepada seorang syekh, dites, ini mau belajar apa? Ana mau belajar waris ya syekh, coba dites dulu. Ya, wis gak mudeng plus gitu ya. Dibolak-balik tetap bab waris dia tidak ngerti. Ya sudah, berarti dia bukan ahlinya. Berarti ya nggak usah belajar ini dulu, belajar yang lain. Nah gitu. Belajar yang dia bisa, nah, gitu maksudnya. Kalau di pondok repotnya harus ngikuti memang, ya. Yes, berarti ya gurunya ya apa diakal, kalau ya diakal kalau bisa. Cari-cari yang metode, mungkin cari-cari solusi yang kira-kira paling tidak murid ini bisa lah, ya gitu ya. Walaupun tidak bisa 100%, yang penting ngerti. Apa tadi? Ngerti tentang bab tersebut, walaupun tidak menguasai 100%. Kalau bisa alhamdulillah.